Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam iman dan Islam, dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya pada kita semuanya. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita surah Al-Baqarah, masuk ayat yang ke-97. Betul ya Pak ya? 97 sampai 98 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Qul, katakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapa saja, kana aduwwan li Jibril, yang menjadi musuh bagi malaikat Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika, karena maka sesungguhnya dia nazzalahu ala qalbika, Jibril alaihi salam telah menurunkan ala qalbika, kepadamu, biiznillahi, dengan izin Allah. Apa yang diturunkan? Al-Quranul Karim. Musaddiqan lima baina yadayhi, menjadi pembenar terhadap apa yang ada, yang telah Allah turunkan. Wa hudan, dan Al-Quran sebagai petunjuk. Wa busyra lil mu'minin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah ini atau ayat ini adalah perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana aduwwan li Jibril, siapa saja yang menjadi musuh malaikat Jibril. Kenapa turun ayat ini? Di antara beberapa riwayat yang menjelaskan tentang hal ini, bahwa ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Ini orang Yahudi, Abdullah yang bernama apa? Abdullah bin Salam. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau bisa dijawab, maka saya akan masuk Islam, kata dia. Karena itu merupakan tanda dari
kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Inni sa'iluka al salasin la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Wahai Muhammad, nah itu kan sebelum beliau masuk Islam. Saya akan bertanya kepadamu tentang 3 pertanyaan, dan tidak ada yang bisa menjawabnya kecuali dia seorang nabi. Pertama, fama awwalu asyratis sa'ah. Apa tanda awal hari kiamat itu? Terjadinya huru-hara, malapetaka hari kiamat itu apa tanda yang paling utama? Yang kedua, wa ma awwalu ta'ami ahlil jannah. Apa makanan pertama dari penduduk surga ketika mereka masuk ke dalam surga? Makanan yang pertama kali diberikan itu apa? Kemudian yang ketiga, wa ma yanzi'ul walad ila abihi au ila ummi. Lalu bagaimana proses terciptanya manusia, bapak dan anak, bapak dan ibu? Bagaimana prosesnya? Kok bisa terjadi lahir seorang anak? Nah, kalau bisa jawab ini, maka saya akan masuk Islam, kata dia. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, akhbaroni bihinna Jibril anifan. Tadi ada Jibril barusan datang memberi kabar. Qala na'am, qala dzalika aduwwul yahud minal malaikah. Lalu Abdullah bin Salam ini mengatakan, oh Jibril ya yang ini. Jibril itu adalah musuhnya orang-orang Yahudi memusuhi Jibril itu. Nah, kok Jibril? Nah, dia mempertanyakan, kok Jibril yang memberitahukanmu? Padahal dia adalah musuhnya Yahudi. Nah, karena dia masih pemikiran Yahudi. Nah, faqara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat yang lain dijelaskan ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana aduwwal lillahi wa man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi. Siapa yang memusuhi malaikat Jibril, malaikat Jibril lah yang memberikan wahyu, menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ayat berikutnya, kalau memusuhi malaikat Jibril sama saja dia memusuhi Allah, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan jawabannya, awalu asyratis sa'ah, hari kiamat tandanya yang pertama itu adalah fanarun tahsyurun nas minal masyriqi ilal maghrib. Adalah ada api nanti yang akan menggiring manusia dari timur ke barat. Itu sudah puncaknya. Ya, puncak atau awal dari kiamat itu. Ya, kalau tanda-tandanya kan banyak. Nah, tanda akhir, dan itu adalah awal dari hari akhir itu adalah adanya api yang akan menggiring manusia dari timur ke barat. Wa amma awwalu tu'ami ahlil jannah, adapun makanan yang pertama untuk penghuni surga adalah faziyadatu kabatil hur. Kabid ini apa? Hatinya ikan. Nah, bagaimana bentuknya? Ini wallahu a'lam. Ikan apa? Ini juga tidak tahu juga. Wallahu a'lam.
Wa idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'a nazal walad. Nah, yang ketiga, terciptanya manusia, anak manusia itu kalau air ketemu air. Nah, itu maksudnya apa? Adanya ya mani laki-laki ketemu dengan ovum. Nah, maka itu akan terjadi anak. Maka kemudian Abdullah bin Salam ini mengatakan, kalau begitu saya akan masuk Islam. Langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwa kenapa beliau tahu tanda-tanda ini, karena beliau membaca kitab Taurat. Dan di situ dijelaskan tentang tanda-tanda kenabian. Ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Akan datang nanti nabi akhir zaman, namanya Ahmad. Gitu. Lalu kemudian dia akan tahu tentang tanda-tanda kenabian itu. Karena tak mungkin selain nabi mengetahui itu. Nah, maka kemudian beliau masuk Islam. Nah, ini Yahudi yang masuk Islam, ya, ini dia. Kemudian kita bahas tentang lanjutan dari ayatnya. Nah, ini ayat 97 ini menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi ini terbiasa memusuhi para nabi dan rasul. Bukan hanya itu, malaikat Jibril ini pun dimusuhinya juga. Kenapa? Karena dianggap malaikat Jibril ini salah memberikan wahyu. Seharusnya bukan kepada Nabi Muhammad yang keturunan Quraisy. Gitu. Ini pun dimusuhi juga. Lalu kemudian Allah bantah. Ya. Dan jangan sampai ini ada dimunculkan isu gitu, untuk orang-orang bisa membenci malaikat Jibril. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepadamu itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Peran dan fungsi Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang pertama sebagai musaddiqah. Dia menjadi pembenar dari kitab-kitab suci yang sebelumnya, membenarkan bahwa kitab suci sebelumnya, sebelum mereka merubah isi dan kandungan kitab suci Taurat, Injil, Zabur, maka isinya itu sama. Kenapa? Karena agamanya sama. Agamanya adalah agama Islam. Ajarannya yang sedikit mungkin berbeda, tetapi Al-Quran itu membenarkan kalimat tauhidnya, imannya, ketakwaannya itu sama. Fungsinya adalah musaddiqah. Kalau ada kitab suci dari agama lain yang menyatakan ini adalah kitab suci kami, maka ya, kitab-kitab suci mereka ini telah mengalami distorsi. Ayo, khusyuk ya. Nah, jadi bahwa kitab-kitab suci selain dari Al-Quranul Karim telah mengalami distorsi, penyimpangan-penyimpangan. Nah, selain dari Al-Quran tidak otentik lagi. Kalau mengatakan ini manuskrip zamannya Nabi Isa misalnya, ini Injil, ada manuskripnya ini. Nah, standarisasi ditimbang dengan Al-Quran. Kalau sejalan, ya berarti itu adalah
benar adanya tulisan itu. Tapi kalau tidak benar, menyalahi, menyimpang, maka itu keliru. Itu buatan manusia berarti. Jadi standarisasi kita adalah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, wahudan. Al-Qur'an ini adalah petunjuk. Al-Qur'an ini adalah petunjuk. Yang menjadi petunjuk bagi kita, Nabi juga sebagai hudan. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk yang mesti kita ikuti. Namanya petunjuk, petunjuk jalan. Kita tahu ihdina as-sirata al-mustaqim. Tunjuki kami hidayah, hudan, jalan yang lurus. Siapa yang memiliki jalan yang lurus? Ini adalah petunjuknya minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, syuhada, wassalihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan teman-teman mereka yang baik. Itu adalah petunjuk kehidupan kita. Ada Al-Qur'anul Karim, ada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, contoh nyata, contoh real yang bisa kita jadikan petunjuk atau cermin dalam kehidupan kita. Itu adalah para nabi, para rasul, ya, para syuhada, ya, orang-orang yang jujur, dan orang-orang soleh, para ulama salafus soleh. Nah, jangan sampai salah mencari cermin, salah mencari figur, salah mencari petunjuk, karena nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca dalam surah Ibrahim, surah Ibrahim alaihi salam, surah Ibrahim, surah Ibrahim. Kita lihat dulu ayat yang ke ayat yang ke-36. Ini ada kisah juga bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang yang ingkar, kufur, ini banyak dijadikan panutan, lalu kemudian mereka ini banyak menyesatkan manusia. Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, Rabbi faman tabi'ani fa innahu minni. Nah, kalau ayat sebelumnya itu Rabbi innahunna adlalna katsira. Ya Allah, mereka semuanya itu penyembah-penyembah berhala itu banyak menyesatkan manusia. Orang diajaknya melakukan kesyirikan, diajak untuk menyimpang, dan orang-orang mau mengikutinya. Maka kemudian beliau mengatakan, faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang ikut denganku, ya, maka dia adalah golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tapi kalau dia ingkar, maka Allah Subhanahu wa taala yang maha pengampun. Nah, ikhwafillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita coba tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat 18-nya. Ayat 18.
Masih Ibrahim. Orang yang mencari petunjuk selain Allah Subhanahu wa taala, mereka kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka banyak melakukan kebaikan. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim. Perumpamaan orang-orang yang kafir terhadap Tuhan mereka, tidak mau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. A'maluhum, amal-amal perbuatan baik mereka, karomadin, seperti romad. Romad itu seperti debu. Ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif. Di mana di situ ada musim angin yang kencang. Jadi ibarat amal kebaikan yang mereka lakukan itu nampak seperti debu-debu. Dalam ayat yang lain seperti fata morgana, tapi kemudian tidak berapa lama ditiup oleh angin yang kencang. Apakah masih ada? Tak ada lagi. Maka berapa banyak orang yang belum bersyahadat ini melakukan kebaikan. Seakan-akan itu petunjuk dari Allah, padahal bukan petunjuk. Seakan-akan dia mengatakan apa? Nanti kalau berbuat baik akan masuk surga, kan itu. Tapi orang yang ingkar kepada Allah ini amalnya seperti ini tadi, seperti debu yang ditiup angin yang kencang. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak mendapatkan sedikit pun apa yang mereka kerjakan kebaikan yang ada di dunia. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Itu adalah kesesatan yang jauh. Udah sesat, jauh lagi sesatnya. Nah, kita loncat pada ayat 21. Ayat 21 dia masih Ibrahim. Wa barazu lillahi jami'a. Wa barazu lillahi jami'a. Di mana orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar. Semuanya dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala du'afa. Lalu kemudian orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, ini kemudian berkata, faqala du'afa, ketika dikumpulkan di padang mahsyar semuanya, ada orang-orang du'afa ini maksudnya orang-orang yang lemah imannya, atau orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dia berkata lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang sombong ketika di dunia, atau istakbaru ini adalah para pembesar, para pejabat-pejabat atau orang-orang yang memiliki prajurit atau orang yang memiliki pengikut. Para pengikutnya ini, orang-orang lemah, berkata kepadanya, inna kunna lakum taba'an. Waktu di dunia dulu, kami ini ikut engkau, mengikuti arahan-arahanmu, mengikuti petunjuk-petunjukmu. Kenapa kita ini mau masuk neraka? Berarti apa yang kau sampaikan ini sesat, menyesatkan. Kami ini tidak tahu kalau engkau ini menyesatkan kami. Kami ikut aja. Apa jawab dia? Masih permintaan, inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min azabillah min syai'. Bisakah engkau menyelamatkan kami sedikit saja dari siksa api neraka?
Nah, ini kalau ini juga menjadi dalil kalau kita tidak tahu belum tentu juga tidak dihukum oleh Allah kan. Bisa tidak engkau ini yang kami ikuti selalu di dunia ini bisa menyelamatkan kami sedikit saja dari siksa neraka? Qalu, mereka mengatakan, lau hadanallahu lahadainakum. Mereka mengatakan, seandainya waktu dulu di dunia kami mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lahadainakum, pasti kami juga akan bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada kalian. Ternyata di dunia itu dia tidak dapat petunjuk dari Allah, tapi dia kemudian ngajak orang lain melakukan suatu perbuatan. Ternyata perbuatan itu adalah perbuatan yang menyimpang. Sawaun alaina, kata dia nih, kita ini sama saja, 11-12 lah kita ini. Ajazina am sabarna, mau ngomel, mau gerutu, atau kita sabar, malana mim mahis, tak ada yang bisa nolong kita. Ya sudah, kita pasrah saja, masuk neraka. Ini antara orang yang mengarahkan dengan para pengikutnya. Jadi pimpinan dengan pengikutnya. Bahaya juga ini. Memasukkan, ini masalah hidayah ini. Ya, penyimpangan. Ini yang diikuti manusia, kalau manusia seperti ini, yang diikuti orang yang menyimpang itu, yang diikuti orang yang keluar dari jalur kebenaran Islam. Berikutnya ayat 22-nya, wa qala syaitanu, nanti di hari kiamat juga akan dikumpulkan manusia dengan setan. Setan itu akan kita bisa melihat setan nanti di hari kiamat itu. Dikumpulkan juga ada. Lalu setan berkata, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, setan mengatakan ketika sudah ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan nih, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, saya juga menjanjikan kepada kalian itu, tapi saya sendiri tidak, ya, saya juga sendiri ini yang menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ini sebenarnya, dia mengatakan, wa maka nali alaikum min sultanin illa an da'autukum, sebenarnya sih saya ini tak punya kuasa, saya ini hanya da'autukum, membisikkan sesuatu di telinga kalian. Saya ini, tugas saya nih hanya membisikkan saja. Fastajabatum li, tapi kalian yang ikut. Siapa yang salah? Dia begitu. Dia tidak mau salah juga itu. Setan itu mengatakan, saya ini hanya membisikkan saja. Membisikkan saja. Fastajabatum li, tapi kalian ikut bisikan saya. Salah siapa kan itu kan? Maka setan bilang, ayat setelahnya, fala talumuni, fala talumuni, kalau begitu jangan mencemooh saya, jangan saya yang disalahkan. Walumu anfusakum, celah diri kalian sendiri, siapa suruh ikut? Betul nggak? Nah ini ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihi. Kalian dia tidak bisa nolong saya pun tak bisa nolong kalian.
Wah ini terkait dengan ini juga, petunjuk-petunjuk juga. Ketika orang sudah tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dalam hidupnya, maka otomatis dia akan ikut petunjuk orang-orang yang menyimpang. Baik itu manusia atau setan. Petunjuknya itu. Nah, digambarkan dalam surah Ibrahim ini, orang yang tak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, kecenderungannya dia akan ikut, ya salah satu misalnya orang ngaku dirinya sebagai nabi palsu. Padahal lagi viral ini banyak juga sekarang ini, ya kan? Lagi viral nih sekarang. Apa yang ngaku tentang yang viral ya, pakai yang compang-camping, yang ngaku tentang apa tahu hari kiamat dan seterusnya. Itu banyak juga pengikutnya itu. Nanti dikumpulkan dia di hari kiamat. Nah, lalu dia kemudian mengatakan, ya para pengikutnya ini, waktu di dunia kami ikut kau, gitu kan? Selamatkan kami. Tak bisa, kata dia. Saya pun tak bisa juga. Kita ini 11-12 lah. Ketika ini setan juga angkat tangan juga. Ya kan? Angkat tangan juga dia. Kami juga tak bisa juga. Ma'alaikum ya bisultan. Ya, kami juga tak ada kuasa. Ya, jangan menuntut saya, kata dia. Tuntut diri kalian sendiri. Saya cuma membisikkan kok diikuti. Itu Pak RT. Nah, inilah gambaran bahwa Al-Quran itu sebagai hudan. Jadi petunjuk kehidupan kita itu adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Rasul. Nah, bagaimana kita bisa dan mampu untuk menjadikan Al-Quran hidayah. Dan hidayah ini yang selalu kita minta. Artinya kalau orang pengen dapat hidayah, taunya dari mana? Ya udah, pelajari Al-Quran. Otomatis itu lurus gitu. Gitu. Petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa busra lil mu'minin. Terakhir, lanjutan dari ayat ini, wa busra lil mu'minin. Al-Quran itu masih di Al-Baqarah, kembali ke Al-Baqarah lagi tadi 97, bahwa fungsi Al-Quran itu busro, dia adalah kabar gembira lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Kalau dia sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupannya, maka dia otomatis akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan di mana? Di dunia dan di akhirat. Jadi semua yang ada, ya, semua yang ada, yang diikuti dan seterusnya, maka berhati-hati. Nah, itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya? Maka nanti pertanyaan di alam kubur juga sama. Wa ma imamuka? Imammu siapa? Ya kan gitu. Selain dari barabbuka, wa man nabiyuka, wa ma qiblatuka. Imammu siapa yang dijadikan, yang engkau jadikan sebagai imam, sebagai petunjuk? Itu siapa? Atau apa? Wa ma imamuka? Al-Qur'anu imami. Orang yang beriman mengatakan, menjawab, Al-Quran adalah imam saya. Itu bisa jawab dia, Al-Qur'anu imami. Tapi kalau selama Al-Quran ini tidak dipelajari, lalu kemudian Al-Quran dikesampingkan, maka sulit untuk bisa menjawab, ya, kecuali dia dapat syafaat. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau bertanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, siksa kubur dengan siksa neraka sama atau tidak? Atau ada perbedaan? Kalau kita baca dari surah As-Sajdah, nah itu tadi yang kita baca. Kita baca surah As-Sajdah. Halaman terakhir paling atas saja, paling atas. Ayat yang keberapa? Ayatnya halaman terakhir. Wala nuziqannahum itu ayatnya 21 ya. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Ini ayat yang dikatakan oleh para ulama tentang azab kubur. Wala nuziqannahum, pasti akan kami berikan mereka rasa siksa minal azabil adna, azab yang rendah, bukan di alam kubur. Dunal azabil akbari, sebelum nanti azab yang besar nanti ketika terjadi hari kiamat. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mendapatkan siksa kubur mendapatkan siksa kubur. Setelah disiksa di kubur itu apakah nanti selesai? Kan udah siksa kubur. Belum, itu masih muqaddimah. Masih muqaddimah. Nanti ada azab besarnya lagi ketika terjadi hari kiamat yang benar nerakanya. Nah ini. Jadi ada azab kubur, ada siksa neraka. Begitu juga nikmat kubur. Nikmat kubur muqaddimah dari kebahagiaan. Ya, kebahagiaan di surga. Kebahagiaan nikmat kubur tak sebanding dengan kenikmatan di surga. Itu sama. Maka nanti dalam hadis juga disebutkan ketika manusia yang jenazah diletakkan lalu rohnya dikembalikan oleh Allah, ditanya, dia bisa menjawab, maka fa'afrishu. Ya, jadi berikan kenikmatan dari surga. Mencium aroma surga saja udah luar biasa kan? Itu kenikmatannya. Gitu. Dinampakkan tempat tinggalnya di surga itu. Begitu juga neraka, dibocorkan sedikit saja neraka. Itu masih azabil adna, azab yang rendah. Gitu. Sebelum azab yang besar. Itu jadi perbedaannya seperti itu. Ya, kecuali nanti di alam kubur mungkin dia ada banyak amal jariahnya, ya, orang-orang banyak mendoakannya, lalu kemudian dia mendapatkan keringanan, diringankan siksa kuburnya, bahkan bisa jadi diampuni dosa-dosanya karena banyak amal soleh yang dikerjakannya ketika di dunia. Paling ngalir terus.
Maka disebutkan dalam hadis itu, kan biasa kita dikenal idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabri ba'da mauti. Ada 7 amalan kalau dikerjakan oleh manusia, maka amalnya akan senantiasa mengalir terus, pahalanya ngalir sekalipun dia sudah meninggal dunia, masuk ke alam kubur. Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan kebaikan, yang menunjukkan kebaikan pada orang lain. Selama orang itu ikut melakukan amal kebaikan, dia meninggal dunia, amal dia nih masuk terus. Itu man 'allama ilman, orang mengajarkan ilmu. Yang kedua, man hafara bi'ron, atau man hafara bi'ron, orang yang menggali sumur. Orang gali sumur. Wah, itu kalau sekarang PDAM sekarang nih. Kemudian dia ini, misalnya ada orang yang tak punya aliran air, lalu kemudian dia alirkan. Apa namanya? Dia gali. Itu. Maka dia bermanfaat. Kemudian yang ketiga, man ajra nahron, orang yang mengalirkan air parit sungai, dialirkan. Itu menjadi amal soleh rupanya, amal jariah itu. Mengalirkan sungai, parit, sungai, selokan itu luar biasa. Gitu. Kemudian man gharasa nakhlan, orang yang nanam pohon. Orang nanam pohon berbuah, alhamdulillah, ada orang yang bisa memanfaatkan buahnya. Kalau tidak berbuah, pas panas orang berteduh di bawahnya. Maka kalau ada pohon di depan rumah, ada yang ngambil, nah itu amal jariah kita itu. Atau kita banyak menanam pohon dan itu untuk sosial. Wah, itu lebih hebat lagi itu. Wakaf produktif. Wah. Kemudian itu sudah, selama dia masih berbuah terus, dia meninggal dunia, itu manfaat ngalir terus itu. Sederhana tapi cerdas beramal seperti ini gitu. Kemudian apa? Man warrasa mushafan, orang yang mewariskan mushaf. Mungkin dia tak banyak baca Quran, tapi dia beli Quran, diberikan kepada orang-orang yang rajin baca Quran. Anak-anak yang ngajar Quran, yang belajar Quran, nggak penghafal Quran, itu selama dibaca Quran itu amal jariah itu. Yang keenam, man bana masjidan, orang yang membangun masjid. Orang yang bangun masjid. Nah, masjid itu tempat sujud, tempat ruku, tempat pengajian. Begitu juga dengan yang dikiaskan kepada masjid ini adalah pesantren dan seterusnya. Wah, ini kan mengalir terus pahalanya. Kenapa? Di situ banyak orang beramal soleh. Nah, copy paste tuh. Kalau satu orang yang di situ, tapi kalau ratusan orang, kalau ribuan orang, pahalanya itu dia. Ini yang akan meringankan siksa kubur. Kemudian yang ketujuh, man taraka waladan sholihan yad'u lahu, orang yang meninggalkan anak solehnya selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini juga sama. Ini akan bermanfaat bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 7 amalan. 7 amalan sosial ini yang bisa mengantarkan seorang untuk beramal soleh, amal jariah, dan siksanya pun bisa diringankan waktu demi waktu. Nah, itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya.
anggota ini bahwa ruang hijau itu minimal 30%. Ya. Jadi kalau masyarakat itu sampai bermalam menanam menanam yang jadi normal kota lebih dari 40-30%, saya kan jadi sekitar 6. Iya. Maka ini tidak berhasil. Iya, ini sesuai. Maka Islam ini, ajaran Islam ini sangat luar biasa. Tidak akan pernah bertentangan dengan sains, ya kan? Dan tidak akan pernah bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat. Nah, stabil itu. Makanya ada ketentuan seperti itu sangat luar biasa. Itu berkesesuaian. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi katakanlah saya bacakan Pak. Ya. Katakanlah Roh Kudus tidak menurunkan Al-Quran itu dari Tuhannya dan kebenaran untuk menemukan hati orang dan telah beriman dan dengan tunjuk serta kawan kira dari orang-orang yang berpasangan kepada Allah. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, apa yang membuat orang yang begitu memusuhi diri Pak Ustaz? Sehingga begitu istilahnya rencana itu usul di desa ini kita usah. Yang kedua, yang Ustaz, apakah orang yang telah meninggal mampu melihat malaikat atau bisa melihat malaikat? Yang ketiga, adakah nama lain selain Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril, nama lainnya Roh Kudus? Mohon maafnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lain dari malaikat Jibril. Ada Jibril, ada Ruhul Kudus, ada Ruhul Amin. Ar-Ruhu Al-Amin. Itu adalah bagian dari nama malaikat Jibril. Nah, kemudian kenapa malaikat Jibril ini dimusuhi? Sebagaimana tadi mengatakan pada pekan yang lalu kita sampaikan bahwa mereka mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kami ini adalah putra-putranya Tuhan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia katakan Jibril itu ngade-ngade. Gitu. Mereka mengatakan apa? Jibril itu ngade-ngade. Termasuklah ketika dipahami bahwa Jibril itu dia salah memberikan wahyu. Ini berarti salahnya di Jibril nih, karena kami anak Tuhan. Kenapa tidak dari garis keturunan kami yang menjadi nabi dan rasul? Gitu. Ini salahnya di mana? Pengantar suratnya gitu kan? Pak posnya ini, gitu. Maka dia kemudian dimusuhi. Nah, kemudian yang berikutnya tadi yang belum terjawab, apakah orang mudah meninggal dunia sudah bisa melihat malaikat? Malaikat ini sangat-sangat bisa dilihat oleh manusia. Yang belum meninggal juga bisa. Tapi malaikat yang sudah berubah bentuknya. Ya. Jadi dia berubah bentuk menjadi makhluk, menjadi manusia, bisa kita melihat. Tapi kalau bentuk aslinya pernah dilihat juga dalam keadaan hidup oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Ya, itu dimana dikatakan bahwa Rasulullah melihat kok gelap, dunia ini gelap, bumi ini gelap. Ternyata malaikat Jibril dia mengepakkan sayapnya, ketutup semua, sinar matahari tertutup sampai gelap. Itu baru satu malaikat, malaikat Jibril alaihissalam. Artinya bisa dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah meninggal dunia, ada pertanyaan juga itu kan, malaikat Munkar dan Nakir kan gitu ya. Ada yang siksa kubur dan seterusnya, itu juga ya bisa melihat juga. Wallahu a'lam, di akhir itu apakah berbentuk makhluk yang lain atau makhluk asli, bentuk asli malaikat. Gitu. Tapi yang perlu kita pahami di sini, kalau alam kubur ini banyak
kekeliruan kalau saya lihat. Orang ketika meninggal dunia telah kembali kepada Allah. Biasanya gitu. Jenazah itu telah kembali kepada Allah. Atau dia telah bertemu dengan Allah. Padahal alamnya ini masih alam barzah. Waktu ketemu Allah ada di alam barzah itu. Bahaya juga itu. Karena alam ini kan banyak. Ada alam rahim, kemudian ada alam kubur, ada alam malaikat, ada alam jin. Ini kan alam-alam semua yang ada di dunia ini. Tapi ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah gitu. Tapi kalau dikatakan telah kembali ke rahmat Allah, itu sah-sah saja, tak ada masalah. Kalau dia dikatakan dia telah bertemu dengan Allah di alam barzah, wah ini perlu diperjelas lagi gitu. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Apakah itu bisa sepanjang apakah ada boleh dipanggil itu sepanjang waktu? Ini kalau kita berpikir terus kita berbarengan dengan pikir dan berulang mustahil. Apakah sesuai dengan kita yang ada di bawah persoalan ini? Iya, bahwa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah sedang bertasbih apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi bahkan tumbuh-tumbuhan, binatang itu semuanya bertasbih semuanya kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak paham tasbih mereka seperti apa. Yang jelas kalau kita dikatakan tasbih itu mensucikan Allah. Mensucikan Allah bisa dengan cara berzikir. Zikir ini bisa dengan dua macam. Zikir yang lafzi dilafazkan itu adalah bagian dari zikrullah, atau aktivitas kita adalah aktivitas ketaatan kita kepada Allah, itu juga bagian dari zikir. Jadi tidak mesti zikir itu hanya berbentuk wirid-wirid, tapi juga bisa berbentuk amal soleh, itu adalah bagian dari zikrullah. Seperti sholat, seperti berpuasa, itu zikir juga sebenarnya dalam makna umumnya. Dan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, yang alam semesta ini semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap waktunya tentunya. Dan kita senantiasa berzikir juga setiap waktunya. Nah, tetapi ada yang bersifat ketaatan yang batin gitu ya. Ada yang bersifat hissi, di mana kita melafazkan atau kita meniatkan dalam hati, zikirnya di dalam hati, itu juga bagian dari zikir. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.